Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hadhihi ni'mah min Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati wabil khusus tuan rumah, orang tua kita yang selalu kita minta doa dan nasihatnya, yaitu Bapak Haji Gufron sekeluarga. Mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga mantu kesayangan beliau, amin, guru kita bersama yang masih muda, yang cakep, amin, tapi kasihan istrinya masih satu. Guru kita Ustadz Muhammad atau yang dikenal Ustadz Mehmet. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah mengajarkan kita semua. Mudah-mudahan beliau dijadikan orang yang paling sabar hingga bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga guru-guru kita para habaib. Di tengah kita ada Habib Zain, ada Habibidin Jufri, Habibidin Al-Hamid, ada para guru-guru kita, Guru Hadi, Guru Sobari, dan semuanya yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala catat kita menjadi orang-orang yang bakal masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya hadirin. Ini perkumpulan yang sangat luar biasa. Majelis semacam ini telah didirikan, dibangun oleh para guru-guru kita, hingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membuat daripada qasidah maulid, membuat daripada maulid kisah singkat daripada sejarah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ditanya, buat apa beliau buat ini? Taswiqan lisamiin, buat menjadi suatu bahan buat mereka yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuat oleh beliau untuk kita para perindu-perindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu hadirin, hingga di akhir bait beliau mengatakan, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Suatu tempat, suatu majelis taklim, suatu rumah, suatu bangunan apabila disebut-sebutkan nama Sayyidina Muhammad, maka tempat tersebut akan menjadi harum wanginya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan menjadi harum wanginya hingga naik ke langit yang dicium oleh para malaikat-malaikat langit. Hingga saat itu para malaikat langit berebutan memanggil teman-temannya untuk duduk bersama-sama di dalam majelis semacam ini. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di dalam suatu majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bakal dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat malam Jumat ini, yang mana Nabi sudah katakan malam Jumat adalah salah satu malam yang mana dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi diceritakan bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat, salah satu teman dekatnya Nabi Muhammad, yang mana sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ini begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dikatakan Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau pernah berkata, yang mana beliau berkata, tatkala aku melihat Nabi Muhammad, pertama kali aku melihat Nabi Muhammad, aku lihat dia dari ujung kepalanya hingga kakinya, dan kuulangi lagi, kulihat-lihat lagi dari ujung kepala hingga kaki. Hatiku dipenuhi cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya memandang wajah Nabi Muhammad langsung jatuh cinta Abu Bakar As-Siddiq ini hadirin. Maka dari itu mari kita belajar hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib saya ini pendosa. Habib saya ini ahli maksiat. Habib saya ini sering meninggalkan salat. Habib saya ini enggak pantas untuk cinta Nabi Muhammad. Tidak ada kata tidak pantas untuk cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad lebih dulu cinta kepada kita umatnya. Sallu ala Nabi. Maka dari itu kita yang masih banyak dosa ini, mari kita bersihkan dosa tersebut dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu mereka para sahabat
Orang-orang Badui, pedalaman yang tidak ada ilmu, namun cintanya kepada Rasulullah. Yang telah masyhur ceritanya. Tatkala itu Rasulullah SAW sedang tengah-tengah khutbah, hadirin. Tengah-tengah khutbah, datang ini Badui. Apa tadi orang Badui? Orang Basab ya? Masya Allah. Bukan orang Basab, bukan. Orang pertadi bahasa. Orang pegunungan ini. Nanti tersinggung orang yang di Basab sana ya. Orang pegunungan, mereka yang tidak sampai dakwanya. Ini orang pegunungan, demi Rasulullah mereka datang ke masjidnya Rasulullah. Jauh-jauh hadirin, datang ke masjidnya Rasulullah. Orang pegunungan ini, Badui ini, untuk menanyakan sesuatu hal, menanyakan ilmu. Namun salah tempatnya, di tengah-tengah khutbah Nabi. Bukan waktu tanya jawab. Akan tetapi dia pengen tahu, karena yang dia dengar ini suatu ilmu yang sangat luar biasa. Tatkala itu Nabi menjelaskan perihal suatu keadaan yang menakutkan, yaitu hari kiamat. Yang Nabi ceritakan, yang Nabi jelaskan adalah keadaan-keadaan nanti di hari kiamat. Semua sahabatnya di depan ini menangis. Namun ada satu Badui ini bangun dan tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat yang kau jelaskan itu? Sahabat bingung. Ini orang Badui ini, subhanallah. Mereka menangis dengan datangnya hari kiamat, takut. Kenapa? Bumi bukan seperti bumi lagi, pecah belah. Gempa bumi di mana-mana, lautan tumpah, ke daratan. Pokoknya ibu tidak kenal lagi dengan anaknya, anak tidak kenal lagi dengan ibunya. Bahkan suami istri mungkin tidak kenal lagi. Saking takutnya itu hari kiamat. Tapi masih kenal ya sama istri ya? Masih. Oh iya, aman. Tidak kenal lagi, hadirin. Saking begitu dahsyatnya hari kiamat. Hingga tatkala itu dia takjub dengan hari kiamat ini, dia tanya, "Ya Rasulullah, mata saat kapan datangnya hari kiamat? Jelaskan kepadaku kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah." Hingga Rasulullah SAW menanyakan balik kepada Badui tersebut, orang pegunungan tersebut, "Wahai Badui, wahai sahabatku, apa yang engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Amalan apa yang engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Subhanallah, Nabi Muhammad bertanya balik kepada Badui tersebut. Apa kata Badui tersebut, sahabatnya Nabi ini? "Wahai Rasulullah, ketahuilah, amalanku biasa-biasa saja. Salatku biasa saja. Terkadang belang kambingan. Maghrib salat, isanya enggak kadang. Biasa saja ya Rasulullah. Bahkan sedekahku biasa saja. Ngajiku biasa saja. Akan tetapi wahai Rasulullah, ketahuilah, yang aku persiapkan untuk datangnya hari kiamat nanti adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad." Hingga Nabi katakan apa? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama yang orang yang engkau cintai. Engkau dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai wahai Badui. Subhanallah, mendengar hadis ini para sahabat gembira semuanya. Kenapa? Saat itu yang mereka cintai hanya Rasulullah dan Allah saja. Subhanallah, inilah hadirin. Kita memang tidak punya amal. Kita memang tidak punya suatu amal yang kita banggakan. Saat ini akhir zaman ini, kita nggak punya amal. Amalnya apa yang kita banggakan? Nggak ada. Hanya dua yang kita harapkan. Doa orang tua dan doa Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan di akhir zaman semacam ini. Maka dari itu hadir majelis ini, doakan orang tua kita. Bahkan hadirin, guru kita pernah berkata, orang yang hadir majelis, orang yang selawat kepada Nabi, ini adalah salah satu sebab pertanda bahwa anak ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Tatkala dia berselawat kepada Nabi Muhammad, namanya ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh para malaikat Allah. "Wahai Nabi Muhammad, fulan bin fulan bin fulan bin fulan telah berselawat kepada engkau." Subhanallah, disebutkan namanya, nama orang tuanya, nama kakeknya kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu istiqomahkan hadir majelis semacam ini. Wah, subhanallah, ini majelis sangat luar biasa, mendidik kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan guru kita Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa, beliau pernah katakan, salah satu jalan cepat untuk mendatangkan mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyaki salawat kepada Nabi Muhammad, ini adalah salah satu jalan tercepat untuk mendatangkan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita bingung hadirin, ada satu kelompok yang cinta kepada Allah namun benci sama Nabi Muhammad. Buat apa? Percuma.
kita menuju kepada Allah, jalan menuju kepada Allah melewati Nabi Muhammad. Bahkan doa, kalau doa kita tanpa diawali dengan salawat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kepada Allah melewati jembatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan oleh Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam qasidahnya, beliau katakan apa? I'dzam baba rabbik wa turkuladun. I'dzam ma yataharrukan al-maha. I'dzam, berdiri kalian di hadapan pintu Tuhan kalian. Siapa pintu Tuhan Allah? Yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa turkuladun, dan tinggalkan apapun yang membuat kalian jauh dari pintunya Allah, jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan mereka yang katakan, oh majelis itu bid'ah, oh majelis itu ini, itu dan ini. Subhanallah, maka dari itu istiqomahkan kita untuk selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda suruh berhenti nih ya. Itu kata beliau, istiqomahkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam qasidah yang sering kita dengar, bagaimana mereka para kekasih-kasih Allah ini mengarang qasidah dengan lembut. Ma madahtu Muhammadan bi qasidatin walakin mudiya qasidatin bi Muhammadin. Nabi Muhammad tidak mulia karena qasidahku yang kubuat. Nabi Muhammad tidak terpuji karena qasidahku yang kubuat ini. Akan tetapi qasidahku inilah yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Qasidahku inilah menjadi terpuji karena memuji Nabi Muhammad SAW. Maka hakikatnya tatkala kita saat ini memuji Nabi Muhammad, diri kita yang menjadi mulia hadiran. Diri kita yang menjadi terpuji karena memuji Nabi Muhammad. Diri kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua saat ini dipandang oleh Nabi Muhammad menjadi umat-umat yang mulia. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bakal nanti duduk bersama kakeknya para habaib Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bakal nanti ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bisa ziarah makam Nabi Muhammad, bisa ziarah ke Mekah, Madinah insyaallah, bisa ziarah ke Hadramaut juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf, hadirin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.